Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 15. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini berlokasi di kolam roh suci, di mana 5 orang pemenang dari turnamen pemuda akan segera memasuki tempat itu untuk menyerap kekuatan supaya mereka mudah dalam menaikkan level kultivasi mereka. Karena energi Yuan di kolam roh suci ini sangat banyak dan murni, dan syarat untuk memasuki kolam adalah mereka harus menjadi orang yang kuat. Di mana 5 orang pemuda yang telah menang dalam turnamen antar pemuda telah membuktikan bahwa diri mereka adalah pemuda yang cukup kuat dan bukan kaleng-kaleng. Kolam suci itu sendiri saat ini dilindungi oleh segel khusus, dan energi hijau yang ada di sana berasal dari para hewan buas kuno yang telah mati, di mana energi itu hanya bisa diserap oleh mereka yang kuat. Lindong dan yang lainnya kini telah sampai di kolam roh suci. Lindong pun bertanya, apakah ini kolam roh suci itu? Energinya luar biasa. Moling sebagai orang dari kerajaan pun mengatakan jika ini memang kolam roh suci, dan dia akan membagi tempat untuk penyerapan energi supaya lebih adil dan tidak berebut tempat. Moling pun mengatakan jika pembagian tempat ini akan menggunakan undian saja biar lebih mudah. Dia kemudian menunjukkan kertas yang akan dipakai sebagai nomor undian pada 4 orang lainnya. Lilang Tian kemudian mengambil nomor undian itu, dan tidak lama setelahnya dia membakar kertas undian sambil mengatakan membosankan. Setelah itu, Lilang Tian pergi lebih dahulu untuk mencari tempat. Dia kemudian melirik ke arah Lindong dan berkata, jika Lindong kali ini akan pulang dengan tangan kosong. Namun Lindong sama sekali tidak takut dengan ancaman Lilang Tian itu. Lindong kali ini juga memulai masuk ke dalam kolam roh suci. Dia benar-benar takjub dengan energi misterius yang ada di tempat itu. Xiao Dio pun menertawakan Lindong yang kurang luas wawasannya. Kemudian Xiao Dio mengatakan, tentu saja tempat ini banyak energi misterius, karena di kolam ini ada tulang dewa kuno. Pada zaman dahulu kekuatan hewan buas yang ada di tempat ini mungkin di atas level nirwana, dan di tempat yang dituju oleh Lilang Tian pada saat ini juga memiliki beberapa tulang dari hewan buas itu. Kolam ini jumlahnya ada 200 tulang secara keseluruhan. Mendengar penjelasan dari Xiao Dio itu membuat Lindong bersemangat, dan dia ingin segera bergegas untuk menemukan harta rahasia. Xiao Dio pun mengatakan jika Lindong sangat beruntung, dan kali ini Xiao Dio akan berpisah dari Lindong karena dia akan menjelajah kolam ini untuk mencari barang-barang yang berguna. Sementara Lindong harus berkultivasi untuk penyerapan energi dan meningkatkan kekuatannya. Lindong pun berteriak agar Xiao Dio membawa Xiaoyan bersamanya. Setelah Xiao Dio dan juga Xiaoyan pergi, Lindong pun mulai duduk bersila karena dia akan segera memulai kultivasinya. Hembusan angin di tempat itu terasa sejuk, mengiringi mereka berlima dalam meningkatkan kekuatan. Dan Moling kali ini terus memperhatikan Lilang Tian. Sebenarnya bocah egois itu akan mengambil tempat kultivasi di sebelah mana, karena pada saat ini Lilang Tian terus berjalan dan dia menjauh dari 4 orang lainnya. Pangeran Moling yang melihat gelagat aneh dari Lilang Tian kali ini berteriak, Lilang Tian, apa yang ingin kau lakukan? Sambil melihat ke arah Lindong, Lilang Tian pun berkata, aku punya dendam terhadapnya dan akan kuselesaikan di tempat ini. Pangeran Moling pun menimpali, Lilang Tian, kau dan juga Lindong sama-sama dari klan Lin. Kuharap kalian bisa rukun satu sama lain. Mungkin kita akan saling membutuhkan di masa depan. Sambil berlalu, Lilang Tian pun menjawab, aku tidak butuh. Lilang Tian benar-benar tidak mendengarkan perkataan dari Pangeran Moling. Hal ini membuat Pangeran tahu jika Lilang Tian itu benar-benar egois. Lindong yang mendengar percakapan mereka pun kali ini mengatakan, Pangeran ketiga, terima kasih atas kebaikanmu. Namun kamu tidak perlu mengurusi orang itu. Dia tidak akan pernah baik padaku, apalagi sampai membantuku. Pangeran Moling kali ini sudah kehabisan cara. Dia pusing dengan perselisihan antara mereka berdua yang padahal mereka masih satu klan. Kali ini Lilang Tian menggertakkan gigi dan dia berkata, kau akan mati karena aku lebih baik daripada dirimu, Lindong bangsat.
Tidak lama setelah itu Lilantian mulai mengumpulkan energi Yuan dan dia mengeluarkan pusaka cermin pemantul kemudian mengarahkannya pada Lindong, berharap bahwa Lindong akan mati dengan serangan ini atau setidaknya dia terluka parah karena hal itu benar-benar sesuatu yang diinginkan oleh Lilantian pada Lindong. Lindong pun tidak takut menghadapi Lilantian. Dia juga tidak gentar sama sekali karena Lilantian memakai pusaka cermin pemantul. Kali ini Lindong juga memakai batu puncak penjara besar. Dengan cepat pusaka itu dilempar ke tengah oleh Lindong dan dalam sekejap saja berubah menjadi sebesar gunung Anastasia Kosashi dan langsung menghalangi serangan cermin pemantul milik Lilantian. Merasa mampu menghadapi serangan dari si brengsek Lilantian itu, kali ini Lindong berkata, "Cuma segitukah kekuatanmu, Lilantian?" Lokasi adu senjata tingkat dewa itu menimbulkan riak air yang cukup besar di kolam suci. Asap-asap yang mengepul juga memenuhi tempat mereka beradu pusaka. Manchan yang melihat hal itu berkata di dalam hatinya, apa yang telah terjadi di sana? Dan Duyun juga mengatakan jika mereka berdua memiliki serangan yang sangat kuat. Pangeran Muling pun tidak bisa berbuat apapun karena dia benar-benar tidak mampu melerai mereka berdua yang sudah sama-sama panas. Dan kali ini, Lilantian yang tidak mampu mengalahkan Lindong dengan cermin pemantul pun berkata, "Aku telah melakukan yang terbaik. Kenapa tetap tidak bisa mengalahkan bocah itu? Sial!" Karena serangan pusaka cermin tidak mempan, hal ini membuat Lilantian benar-benar emosi. Dia pun memanfaatkan energi yang ada di kolam suci ini untuk mulai menyerang Lindong. Dengan cepat tangan Lilantian membentuk sebuah segel khusus dan dia berkata, "Kau yang memaksaku, aktifkan segel magic pengubah bentuk." Dalam sekejap saja, kini air kolam di depan Lilantian terdapat sebuah segel khusus. Dan tidak lama setelah itu, air kolam pun berubah menjadi seekor naga air raksasa. Naga air itu benar-benar memiliki kekuatan yang besar karena dia memakai energi misterius di kolam roh suci ini. Yang pada saat ini, naga air raksasa itu akan dipakai oleh Lilantian untuk melenyapkan Lindong. Namun Lindong tidak berlari ataupun menghindar. Dia akan menghadapi seberapa besar kekuatan Lilantian yang telah meminjam energi dari kolam roh suci ini untuk membentuk seekor naga air raksasa. Duyun yang melihat hal itu pun berkata, "Kekuatan hewan buas air yang kuat. Lilantian memiliki teknik yang sangat kuat." Manchan yang di belakang Duyun pun menimpali jika Lindong saat ini dalam bahaya besar karena dia merasa energi Lindong hampir ditelan oleh naga air itu. Lilantian yang pada saat ini merasa lebih unggul pun mulai mengendalikan naga air dan mengatakan jika energi di area Lindong akan menjadi milik Lilantian. Dalam sekejap saja, energi di tempat Lindong berdiri benar-benar terserap oleh naga air Lilantian dan Lindong masih diam saja belum berbuat apapun. Hal ini membuat naga air Lilantian semakin kuat dan lebih kuat. Jika naga air itu mengenai orang biasa, pasti akan langsung tewas. Namun Lindong pada saat ini masih slow dan dia mulai mengecek Lilantian sambil mengeluarkan batu simbol pelahap. Lindong pun saat ini mulai menirukan kata-kata Lilantian. "Linding, energi ditimpit mi, ikin minji dimiliki, ilih kintil." Setelah itu, batu pelahap pun mulai bereaksi atas perintah dari Lindong. Batu itu pun menyerap semua energi dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Naga air milik Lilantian kali ini juga meluncur dengan cepat ke arah Lindong. Dan Lindong masih saja santai menyerap energi dengan batu simbol pelahap di tangannya. Karena memiliki batu yang luar biasa, Lindong pun tersenyum licik ke arah Lilantian dan dia mengatakan, "Hehe, otakmu sudah rusak ya?" Karena saat ini, dengan batu simbol pelahap, energi yang telah diambil Lilantian bisa diambil balik oleh Lindong dengan cepat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lindong menghadapi naga air milik Lilantian dan mengambil kembali energi di area kolam yang menjadi tempat kultivasinya yang telah diambil paksa oleh Lilantian itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser.